Bab 306, menumpas hingga ke akar. Wei tak pernah menyangka bahwa satu tebasan pedangnya yang seharusnya mutlak mematikan, justru berhasil dihalau oleh jimat pelindung milik Wudali. Wajahnya pun langsung berubah, terlihat sedikit muram. Di sisi lain, Jigeng dan Han Mei, kedua gadis yang seharusnya menahan Wudali, terlihat cemas tak terkira. Andai saja mereka tidak terdorong mundur oleh serangan nekat Wudali, mungkin semuanya akan selesai saat itu juga. Maafkan kami, Xiao Juangju, Tuan Muda Kepala. Ini semua kesalahan kami, ujar mereka dengan wajah penuh penyesalan. Wei, yang hanya seorang ahli tingkat Wuling, barusan hampir membunuh seorang raja bela diri. Sedangkan mereka dua wanita yang kekuatannya sudah mencapai level raja bela diri malah membiarkan musuh lolos. Perbedaan yang memalukan ini membuat keduanya benar-benar ingin menelan diri mereka sendiri. Namun Wei hanya menggeleng. Bukan salah kalian. Meskipun kemampuan keduanya sudah tinggi, tapi pengalaman bertarung mereka masih minim. Menghadapi serangan nekat Wudali, wajar bila mereka sempat kewalahan. Dan pedangnya yang gagal membunuh juga bukan tanggung jawab mereka. Meski kesal, Wei masih bisa berpikir jernih. Tapi, dia tidak akan bisa lari. Tatapan Wei menajam. Begitu kalimatnya berakhir, ia langsung mengaktifkan ilmu gerak tubuhnya dan melesat mengejar Wudali. Jigeng dan Han Mei saling berpandangan sejenak, lalu mengatupkan gigi mereka dan ikut mengejar dengan sekuat tenaga. Tak bisa dipungkiri, kecepatan tubuh Wudali benar-benar luar biasa. Meski Wei sudah mengerahkan seluruh kekuatan ilmu gerak elang bayangan 18 gerak, dia hanya mampu menyamai kecepatan Wudali, tak bisa lebih cepat. Namun itu bukan berarti teknik gerak Wudali lebih unggul. Ia hanya sedang memompa kekuatan ke batas maksimalnya. Dalam upaya menyelamatkan diri, ia benar-benar memeras seluruh potensi tubuhnya. Kalau bukan karena teknik geraknya yang hebat, tak mungkin ia bisa mendaki tebing curam di belakang kuil Han Shan seperti tadi. Sementara itu, Jigeng dan Han Mei perlahan tertinggal di belakang. Perburuan terus berlangsung. Wei dan Wudali berlari melintasi hampir seluruh kompleks kuil Han Shan dan akhirnya mencapai halaman depan, tepat di alun-alun utama. Di sanalah Wudali langsung menyaksikan pemandangan mengejutkan. Alun-alun itu sekarang dipenuhi oleh formasi sihir besar yang memancarkan cahaya kuat, menutupi hampir seluruh area. Ia juga melihat Lu Gonggong dan dua pemimpin kelompok pembunuh berdarah yang tengah terjebak di dalam formasi. Banyak dari pasukan mereka sudah mati, namun beberapa tokoh utama masih bertahan dengan penuh usaha. Melihat kemunculan Wudali, mereka langsung berseru-seru dengan penuh harapan. Saudara Dali! Cepat! Selamatkan kami! Wujong! Bebaskan kami! Kita bersama-sama habisi si brengsek itu! Cepat bantu kami! Kau hanya perlu ganggu ahli formasi itu sebentar saja. Kami pasti bisa keluar dan membalikan keadaan. Seruan-seruan penuh putus asa itu membuat Wudali terdiam sejenak. Ia tiba-tiba menghadapi sebuah pilihan besar. Dua jalan terbentang di hadapannya. Pertama, ia bisa membantu mereka dengan menyerang Taoist Kingmu, sang pengendali formasi. Bila Taoist itu terganggu, maka formasi akan melemah dan para sekutunya bisa keluar. Dengan kekuatan gabungan, mereka mungkin bisa membalik keadaan melawan Wei. Setidaknya, melarikan diri bersama pun mungkin. Kedua, ia bisa memilih untuk melanjutkan pelariannya, meninggalkan semua orang itu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi jika ia pergi, maka balas dendam untuk kematian sang kakak pasti tak akan terwujud dalam waktu dekat. Apa aku harus mengikuti rencana mereka? Pikirannya berputar cepat seiring dengan tubuhnya yang terus berlari. Tapi ketika ia semakin mendekati formasi dan melihat ekspresi tenang Taoist Kingmu, hatinya kembali goyah. Tidak! Ini terlalu berisiko. Bila hanya Taoist Kingmu seorang, mungkin masih bisa. Tapi di belakangku masih ada Wei, bahkan dua wanita itu juga mengejar. Begitu Lu Gonggong dan yang lainnya gagal keluar, aku pasti akan jadi korban pertama.
Kalau aku mati, siapa yang akan membalaskan dendam kakakku? Tidak, aku harus bersabar. Seorang satria sejati bisa menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Sekarang bukan waktunya mengambil risiko. Bahkan jika aku tak bisa membunuh Wei secara langsung, aku akan memburu keluarganya, teman-temannya, siapapun yang ia pedulikan. Aku akan membuatnya merasakan penderitaan yang lebih kejam daripada kematian. Dengan tekad menghitam itu, Wu Dali membuat keputusannya. Lu Gonggong dan yang lainnya, biar saja mereka mati. Toh, hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja. Tak ada kedalaman emosi. Tapi dendam atas kematian kakaknya itu urusan hidup dan mati. Wu Dali langsung mengubah arah lari. Alih-alih menuju alun-alun, ia menyelinap melalui jalan samping dan berlari secepat kilat menuruni gunung. Semua yang melihat ini terdiam. Bukan hanya Wei dan Taois Kingmu yang terkejut, bahkan Lu Gonggong dan dua pemimpin pembunuh berdarah yang masih hidup pun tak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Dali akan meninggalkan mereka seperti itu. Dasar pengecut! Bangsa tak tahu malu! Berani menyebut dirinya Raja Beladiri! Teriakan kemarahan pun membahana dari dalam formasi. Wei, yang sejak tadi memperhatikan, hanya menyipitkan matanya. Sepertinya dia benar-benar menyimpan dendam padaku. Bahkan tak mau menyelamatkan Lu Gonggong dan yang lain. Pasti ingin menyimpan tenaganya untuk membalaskan dendam suatu hari nanti. Wei merasa makin yakin. Membiarkan orang seperti dia hidup akan jadi mimpi buruk di masa depan. Dia adalah Raja Beladiri. Jika menyerang dalam bayangan, dia bisa membahayakan bukan hanya diriku, tapi juga keluarga dan seluruh jaringan bisnis Bai Hua. Dari dalam hatinya, amarah dan tekad membunuh langsung membara. Tanpa ragu sedikit pun, Wei langsung memanggil roh tempurnya. Dua ekor ular raksasa berkepala ganda muncul dalam kilatan cahaya, dengan kekuatan penuh yang sudah pulih sepenuhnya. Ketika muncul, kekuatan jiwanya langsung menyelimuti seluruh wilayah kuil Hanshan. Bahkan Taois Kingmu, yang biasanya begitu tenang dan percaya diri, ikut terkejut melihat kekuatan roh tempur itu. Dan saat itulah Wei menggunakan jurus warisan spesial dari roh tempurnya. Ruang ilusi iblis Ghost Domain. Tubuhnya langsung menghilang, menembus ruang, seolah teleportasi. Ini bukan lagi sekadar teknik kecepatan, tapi perpindahan ruang sejati sebuah kecurangan mutlak di medan perang. Dalam sekejap, Wei telah muncul tepat di belakang Wu Dali yang masih berlari menuruni gunung. Aku tak suka meninggalkan duri di belakang. Maka dari itu kau harus mati. Ucapan itu menjadi vonis akhir. Pedang Cheng Ying di tangannya langsung menebas turun, membawa teknik angin malam, salah satu dari 4 jurus utama ilmu pedang malam. Cepat, senyap, mematikan. Wu Dali, dalam 1 detik itu, akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh kakaknya sebelum mati. Tak bisa menghindar, tak bisa menangkis, tak bisa apa-apa. Ia hanya bisa menatap lebar cahaya pedang yang mengaburkan langit malam. Lalu, BOOM, 1 tebasan, 1 tubuh, terbelah 2. Darah muncrat ke segala arah. Tubuhnya terpotong begitu rapi hingga tak lagi menyerupai manusia. Bahkan mayatnya pun tak bisa diselamatkan utuh. Deng! Pemain Wei telah membunuh Raja Beladiri Wu Dali. Mendapatkan 100.000 poin pengalaman kultivasi. 100.000 poin pengalaman ilmu beladiri. Deng! Misi terobosan pemain Wei 2, bunuh 10 Raja Beladiri. Progres, 2 dari ke-10. Wei berhenti melangkah. Di udara malam yang dingin dan sunyi, suara sistem bergema tenang di telinganya sementara 1 musuh besar telah benar-benar dimusnahkan dari muka bumi. Bab 307, Kekuatan seorang ahli tingkat Wuzong. Celaka! Entah apa yang baru saja dia sadari, mata Taois Ouki tiba-tiba membelalak tajam, pupil matanya mengecil drastis,
dan wajahnya berubah seketika, tak ada lagi kesan tenang dan angkuh seperti sebelumnya. Ia langsung berteriak panik ke arah Wei Yi. "Hati-hati!" Di saat bersamaan, Kikyo dan Han Mei yang baru saja sampai di halaman depan melihat Wei Yi berhasil membunuh Wu Dali dengan satu tebasan pedang. Keduanya bahkan sudah bersiap bertepuk tangan gembira. Namun teriakan Tawei Slowki yang tiba-tiba itu membuat mereka terpaku, bingung tak mengerti apa yang sedang terjadi. Wei Yi pun sontak merasakan firasat buruk menyelimuti dirinya. Begitu mendengar peringatan itu, otot dan saraf di seluruh tubuhnya langsung menegang. Tubuhnya masuk ke mode siaga penuh. Layaknya seekor harimau yang menyadari bahaya besar sedang mengintainya. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, aura menakutkan dan mencekam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya langsung menyelimuti dirinya seperti belenggu tak terlihat, mengunci gerakannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seolah-olah tubuhnya dilemparkan ke dalam es batu raksasa dan dibekukan selama berjam-jam. Tubuhnya mati rasa, darahnya berhenti mengalir, dan seluruh tubuhnya benar-benar tak bisa bergerak. Benar-benar seperti terkena jurus pengikat tubuh legendaris. Di bawah tekanan aura mengerikan yang membungkus sekelilingnya, Wei Yi seakan dipukul palu raksasa. Secara batin wajahnya yang tadinya penuh semangat kemenangan kini langsung memucat bagai mayat. Dalam gulita malam, sosok misterius perlahan muncul di depan gerbang utama kuil Hanshan. Orang ini mengenakan pakaian kasim setengah usang. Wajahnya sudah sangat tua, rambutnya putih sebagian, tubuhnya bungkuk sedikit dari luar, tampak seperti kakek renta yang sama sekali tak berbahaya. Namun, sepasang matanya dalam dan berkilau bagaikan lautan luas memancarkan kilatan dingin yang menusuk jiwa. Bukan hanya tak seperti mata orang tua, bahkan bisa dibilang bukan mata manusia. Tatapan itu lebih mirip mata binatang buas purba yang siap mencabik mangsanya, menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. "Sepertinya, aku datang agak terlambat, ya?" Suara tua dan dalam terdengar, datang dari pria tua itu. Ia tak lain adalah sang sesepuh bunga matahari, Kuhu Elos. Begitu suara itu terucap, dalam sekejap mata, tubuhnya sudah berada tepat di depan Wei Yi. Jarak 8 hingga 9 jang, sekitar 27 meter, dilompati hanya dalam satu langkah. Bayangannya bahkan masih tertinggal di tempat semula, menunjukkan betapa kecepatan dan teknik geraknya telah melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia biasa. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi, seolah tak mengenal emosi. Tangan kanannya perlahan terangkat, lalu mengayun langsung ke arah kepala Wei Yi. Gerakannya tampak lambat, tapi sejatinya sangat cepat. Di balik telapak tangan keriput itu tersembunyi energi yang begitu mematikan. Bila serangan itu mengenai kepala Wei Yi, bukan hanya tengkoraknya yang akan retak, bahkan jika tidak mati, ia pasti akan cacat seumur hidup. Aura kematian menyelimuti Wei Yi bagaikan penjara neraka. Dadanya terasa sesak, susah bernapas, wajahnya memerah karena tekanan, dan pupil matanya dipenuhi urat-urat darah mengerikan. Dalam batinnya, badai amarah dan ketakutan mengamuk tak terkendali. Inilah perasaan yang tadi dirasakan oleh saudara-saudara Wu itu. Tak berdaya, tak mampu melawan, dan hanya bisa menunggu kematian datang. "Tidak!" Wei Yi menggertakkan giginya dan meraung penuh amarah. Di saat genting, kekuatan di dalam tubuhnya akhirnya meledak. Khususnya dua api langka di dalam dirinya, api kristal merah dan api hitam, air pembunuh api yang lahir dari alam, tak mengenal tunduk apalagi takut. Aura dinginan menindas dari Kuih Walaozu tak mampu menahan mereka. Boom! Kedua api itu meledak sekaligus, membentuk zirah api yang menyelimuti tubuh Wei Yi. Api itu membara menyala-nyala, dan dalam sekejap, Wei Yi bagaikan dewa perang berbalut kobaran neraka. Tak berhenti di sana. Jiwa bela dirinya, si ular kembar kepala iblis, pun ikut muncul. Sebagai salah satu jiwa bela diri tingkat kuno, ia merespons krisis ini dengan kekuatan dahsyat, melayang di belakang Wei Yi, memancarkan kekuatan jiwa yang menggetarkan udara. Dengan tambahan kekuatan dari dua api langka dan dukungan jiwa ular kembar, aura Wei Yi melonjak naik, meledak bagai gunung meletus,
menembus tekanan Kui Hua Laoju. Ia merebut kembali kendali atas tubuhnya. Ia kembali bebas. Dan begitu kembali bebas, "Matilah kau!" Tanpa pikir panjang, Wei Yi langsung menebaskan pedangnya. Tebasan itu cepat luar biasa, bahkan lebih cepat dari tangan Kui Hua Laoju yang hendak jatuh ke kepalanya. Kui Hua Laoju hanya mengangkat alis dan menyeringai tipis. "Tak heran kau berani menyusun jamuan kematian ini. Ternyata ada sesuatu juga padamu." Mata tuanya yang dalam berkilat tajam. Seketika, kecepatan telapak tangannya meningkat 2 kali lipat. Lalu, klang! Telapak tangan kurus itu bertabrakan langsung dengan pedang cenging milik Wei Yi, dan di luar dugaan telapak tangan tua itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun, justru pedang Wei Yi yang meraung nyaring dan terpental jauh dari tangannya. Wei Yi terkejut. Tapi belum sempat berpikir lebih jauh, zirah api dan zirah pelindung Shaft Pokepine yang ia kenakan langsung menyala terang, menghadang telapak Kui Hua Laoju. 2 lapis pelindung itu berbenturan dengan tangan tua yang mengandung kekuatan menakutkan. Kui Hua Laoju akhirnya tampak sedikit terganggu, alisnya berkerut tipis. Zirah Shaft Pokepine masih bisa dia abaikan, tapi zirah dari 2 api langka itu ternyata jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Benar-benar api langka tingkat atas. Kui Hua Laoju sendiri berlatih kitab bunga matahari yang berkekuatan dingin dan gelap. Bagi seorang Kasim, latihan semacam itu sangat cocok, kemajuan lebih cepat dan kekuatan lebih tajam. Namun, ada satu kelemahannya, sangat lemah terhadap energi berkekuatan maskulin dan panas. Dan 2 api langka milik Wei Yi jelas merupakan energi yang paling panas dan maskulin. Namun, meski begitu, Kui Hua Laoju sama sekali tidak berniat mundur. Sebaliknya, ia mengerahkan lebih banyak energi dalam dan memperkuat telapak tangannya hingga ke puncaknya. Kilatan cahaya es yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Telapak tangannya menjadi bening dan berkilau seperti kristal, menyimpan kekuatan luar biasa sebelum kembali menghantam ke depan dengan kekuatan penuh. Zirah api remuk. Shaft Pokepine Armor sobek dengan retakan besar. Dengan dentuman keras, Wei Yi terpental jauh. Ia terhuyung-huyung mundur belasan langkah hingga akhirnya menabrak pagar pembatas di tepi panggung tinggi. Baru setelah itu, tubuhnya berhenti tapi wajahnya pucat seperti kertas. "Piu aha!" Semburan darah merah segar menyembur dari mulutnya. Tuan muda! Tuan muda Wei!" Kikyo dan Han Mei berteriak panik, langsung berlari secepat mungkin ke arah Wei Yi. Padahal semua ini dari serangan diam-diam Kui Hua Laoju, perlawanan Wei Yi, hingga ia terpental, semuanya terjadi dalam waktu sekejap saja. Bagi Kikyo dan Han Mei, yang mereka lihat hanyalah Taoist Aoki tiba-tiba berteriak, dan sebelum mereka sadar apa yang terjadi, Wei Yi sudah terlempar ke belakang dengan darah menyembur dari mulutnya. Namun kenyataannya, Wei Yi tidak dalam bahaya besar. Dengan cepat, ia menghapus darah di sudut bibir, lalu menelan beberapa butir pil pemulih roh buatannya sendiri. Tak lama kemudian, kondisinya mulai membaik. Wei Yi menatap Kui Hua Laoju dengan mata penuh kehati-hatian dan rasa waspada. Ia harus mengakui satu hal, perbedaan antara tingkat Wuwang Raja Bela Diri dan Wuzong Master Bela Diri benar-benar seperti langit dan bumi. Dengan kekuatannya sekarang, menghadapi ahli tingkat tinggi Wuwang pun ia masih sanggup bertarung. Bahkan membunuh saudara Wu tadi tidaklah sulit. Tapi melawan Kui Hua Laoju ini, dia benar-benar dihancurkan tanpa bisa melawan. Jadi inilah kekuatan seorang Wuzong sejati. Wei Yi menghela napas dalam hati. Lalu matanya kembali tajam, tatapannya menusuk ke arah si tua renta itu. Sepertinya, menyelesaikan misi ini tak akan semudah yang aku bayangkan. Bab 308, Sang Sesepuh Bunga Matahari. Wei Yi sudah lama tahu bahwa menghadapi seorang ahli tingkat Wuzong bukanlah perkara mudah. Jika para ahli Wuzong itu bisa dengan mudah dikalahkan, maka mereka tidak akan disebut sebagai eksistensi paling menakutkan di seluruh negeri.
Di wilayah Chu, bahkan di seluruh wilayah selatan yang ekstrem, seorang ahli wuzong adalah pilar utama, raksasa yang mengguncang satu wilayah, dan tokoh yang sangat ditakuti. Namun, seberat apapun rintangan menghadapi seorang wuzong, hari ini, Wei Yi tetap harus membunuh satu. Dan targetnya tidak lain adalah sang sesepuh bunga matahari, Kui Hua Laozu. Saat ini, Wei Yi tidak punya jalan mundur. Bukan hanya karena ia tengah mengemban misi balas dendam Raja Elang, tapi juga karena misi terobosannya yang lebih penting dan lebih mendesak. Misi Raja Elang memberinya waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Tidak terlalu mendesak, bahkan kalaupun gagal, hukumannya masih bisa ia terima. Tapi misi terobosan hanya memberinya batas waktu 6 bulan. Dan jika ia gagal, harga yang harus dibayar terlalu besar tak tertanggung. Karena itulah, Wei Yi memilih menjadikan Kui Hua Laozu sebagai target misi. Toh pada akhirnya, misi balas dendam itu pun memang menjadikan sesepuh ini sebagai sasaran. Selain itu, orang tua keji itu memang sudah menyimpan niat buruk terhadap dirinya. Maka Wei Yi pun tak perlu ragu-ragu untuk membunuhnya. Jika ia berhasil menumbangkan Kui Hua Laozu, 2 misi besar itu akan selesai sekaligus. Perangkap besar yang ia rancang hari ini, semua orang yang ia undang secara rahasia bukan hanya untuk menghadapi Lu Gonggong dan antek-anteknya. Memang benar, Wei Yi memiliki dendam dengan Lu Gonggong, namun untuk membalas dendam kepada seorang Kasim rendahan, tidak mungkin ia mengorbankan begitu banyak tenaga, waktu, dan sumber daya. Sejak awal, target sejatinya adalah Kui Hua Laozu. Meskipun tekadnya sudah bulat, Wei Yi tetap menunjukkan ekspresi marah yang sengaja diperlihatkan di wajahnya. Tatapannya tajam dan penuh amarah saat ia melotot ke arah Kui Hua Laozu. Kui Hua Laozu, jadi kau dikirim oleh pangeran ketiga untuk membunuhku? Kau adalah tokoh wuzong, seorang ahli tingkat tinggi. Tapi justru kau turun tangan membunuh seorang junior sepertiku, bukankah itu keterlaluan? Kata Wei Yi, pura-pura geram, menggertakkan gigi. Kui Hua Laozu tersenyum tipis, wajahnya tenang namun matanya berkilat tajam. Keterlaluan? Ia menggeleng perlahan. Kalau aku tak turun tangan sekarang, mungkin dalam beberapa bulan ke depan, tubuh tua ini tak akan bisa menghadapimu lagi. Aku tak tahu sejak kapan Liu Zong yang tua itu mengambilmu sebagai murid. Tapi lebih baik aku mengantarmu ke akhirat lebih awal agar aku bisa tenang. Dari ucapannya, jelas ia mengira Wei Yi adalah murid langsung Raja Elang Liu Zong. Dan itu memang bisa dimaklumi. Teknik gerak 18 gerakan bayangan elang adalah milik eksklusif Raja Elang. Namun Wei Yi tidak hanya menguasainya, bahkan sudah hampir mencapai puncaknya. Orang awam pun pasti percaya bahwa ia mendapatkan warisan langsung dari Liu Zong. Serahkan 18 gerakan bayangan elang kepadaku. Aku akan memberimu kematian yang lengkap dan terhormat. Kau bisa bertemu kembali dengan gurumu di alam sana. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Kui Hua Laozu tak lagi basa-basi. Wajahnya kini dipenuhi niat membunuh yang dingin dan mencekam. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah, aura ganasnya meledak, menciptakan pusaran energi tajam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tekanan dahsyat menyelimuti seluruh lapangan. Wei Yi langsung merasa seperti ditindih oleh gunung. Tak hanya dia, bahkan Taois Aoki dan 2 wanita, Kikyo serta Han Mei, juga merasakan tubuh mereka hampir remuk karena tekanan spiritual itu. Kau mau serahkan atau tidak? Kui Hua Laozu bertanya lagi. Matanya kini seperti lubang neraka gelap, kejam, tak mengenal belas kasihan. Dulu, dia adalah salah satu algojo paling ditakuti dari Jinyi Wei, pembantai berdarah dingin yang membunuh tanpa berkedip. Kini setelah mencapai tingkat wuzong, ia jarang turun tangan sendiri. Tapi begitu ia bertindak, kejam dan cepat tanpa ampun. Aura membunuhnya mengamuk seperti badai laut. Bahkan hanya berdiri di hadapannya saja sudah cukup membuat siapapun kehilangan semangat juang. Namun Wei Yi tidak menjawab. Ia hanya melirik sekilas ke arah Taois Aoki,
dan mengangguk pelan. Taois Aoki sudah menahan diri cukup lama. Begitu menerima isyarat itu, dia langsung membentak. Meledaklah! Tangan kanannya menekan ke bawah, entah memicu formasi atau memecah segel, tapi formasi besar prajurit emas langit langsung berguncang hebat. Bendera-bendera formasi melayang ke udara, dan pola cahaya raksasa di tengah lapangan robek terbuka, seperti ditarik dari dalam tanah. Boom! Suara ledakan menggelegar memenuhi langit malam. Formasi besar itu meledak seketika, melepaskan gelombang energi buas yang bahkan melebihi kekuatan ledakan dua api langka milik Wei. Orang-orang di dalam formasi, yang sudah setengah mati akibat siksaan sebelumnya, tak sempat bereaksi dan langsung tertelan oleh badai energi mematikan itu. Keparat! Kui Hua Laozu akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi. Ia sama sekali tidak datang terlambat. Sejak awal, ia sudah mengintai dari balik bayangan. Sebagai ahli Wuzong, ia sangat berhati-hati, lebih dari siapapun. Ia bahkan rela mengorbankan nyawa saudara Wu hanya demi menguji situasi. Mereka mati? Tak masalah. Tapi Lu Gonggong adalah muridnya sendiri, sekaligus pion penting di Jinyue yang ia kendalikan secara diam-diam. Ia tak rela membiarkannya mati begitu saja. Kalian cari mati! Kui Hua Laozu menggeram penuh amarah, tubuhnya melesat ke arah Lu Gonggong, berniat menyelamatkan sang murid. Namun, pada saat yang sama Wei, Kikyo, dan Han Mei langsung bergerak. Dua wanita itu, meskipun hanya berada di tingkat wuwang, tetap menebaskan pedang mereka dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi dua cahaya pedang terang benderang, memotong jalur Kui Hua Laozu. Meskipun dia kuat, Kui Hua Laozu bukanlah petarung fisik murni, dan tidak bisa sembarangan menerima serangan langsung dari dua ahli wuwang yang bekerja sama. Menyingkirlah dari depanku! Ia meraung marah dan mengayunkan kekuatannya untuk menghadapi mereka berdua. Sementara itu, Wei hanya tersenyum dingin. Tubuhnya berkelebat seperti kilat dan langsung menerjang ke arah Lu Gonggong. Melihat Wei datang, Lu Gonggong langsung pucat pasi. Jika dalam kondisi normal, ia masih bisa melawan. Tapi setelah habis-habisan dihantam formasi tadi, tenaganya hanya tersisa separuh nyawa. Mana mungkin ia berani bertarung? Ia langsung memilih untuk melarikan diri. Namun sayang, gelombang energi dari ledakan formasi masih belum menghilang. Udara masih bergetar dan penuh tekanan, membuat gerakannya lambat. Dalam waktu singkat, Wei sudah berhasil mengejarnya. Tidak! Guru, tolong aku! Laozu, tolong aku! Lu Gonggong berteriak panik. Suaranya penuh ketakutan. Wajah Kui Hua Laozu semakin kelam bagaikan besi panas. Anak bajingan! Kau benar-benar cari mati! Tanpa ragu, ia mengaktifkan kekuatan jiwa bela dirinya. Aura Wuzong yang menakutkan meledak ke seluruh penjuru. Kikyo dan Han Mei langsung terpental jauh terhempas oleh kekuatan telak itu. Dan Kui Hua Laozu, dalam sekejap, sudah menebas ke arah Wei. Namun, justru di saat genting itu, Taois Laoki yang selama ini diam di sudut, akhirnya bertindak. Matanya bersinar aneh, suaranya penuh kekuatan. Dengan gunung sebagai dasar, dengan urat bumi sebagai penggerak, formasi agung gunung mengelilingi aktifkan. Dengan satu raungan penuh doa spiritual, seluruh gunung berguncang hebat. Sebuah kekuatan tak kasat mata tiba-tiba muncul dari perut bumi, menyebar ke seluruh penjuru, menyelimuti langit dan tanah. Di halaman belakang, tiga sosok yang bersembunyi selama ini akhirnya bergerak. Raja Pedang Besar, Wang Wu, serta dua tetua sekte Raja Tirani, serempak berdiri dengan aura mengguncang. Mata mereka penuh semangat membara. Akhirnya, waktunya dimulai! Ketiganya saling pandang, lalu melesat keluar seperti meteor menghantam bumi. Bab 309, Pengepungan Mematikan. Barulah kali ini,
Aoki Daoshang mengeluarkan kemampuan sejatinya, senjata pamungkas yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Meskipun formasi prajurit surga berzirah emas yang sebelumnya ia gunakan sudah cukup hebat, namun formasi itu sejatinya masih bisa disusun oleh para ahli formasi pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada seberapa kuat atau sempurna formasi itu dibentuk. Namun, formasi besar yang kini ia aktifkan, formasi gunung mengelilingi, adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Formasi ini menjadikan pegunungan sebagai fondasi utama dan menggunakan kekuatan garis lei energi bumi sebagai sumber dayanya. Intinya, seluruh pegunungan telah diubah menjadi satu formasi raksasa yang saling terhubung. Formasi sebesar dan serumit ini hanya bisa dibentuk oleh seorang Grand Master formasi sejati, dan tidak semua Grand Master pun mampu melakukannya. Terutama bagi para ahli formasi muda, bukan hanya karena pengalaman mereka kurang, tapi juga karena kekuatan spiritual mereka tidak cukup kuat untuk menopang tekanan besar dari formasi ini. Hanya mereka yang benar-benar telah makan asam garam dunia para tetua sejati dari kalangan formasi yang sanggup menyusun ini. Di seluruh negeri Chu, jumlah ahli formasi yang mampu membangun formasi gunung mengelilingi tidak lebih dari 10 orang. Dan Aoki Daoshang, tanpa ragu, adalah salah satu dari mereka. Inilah sebabnya Wei Yi bersedia membayar mahal dan bahkan mengorbankan satu utang budi besar hanya demi mendatangkan orang ini. Begitu Aoki Daoshang mengerahkan seluruh kekuatannya, bendera-bendera formasi yang tersembunyi di setiap penjuru gunung segera bangkit dan memancarkan cahaya. Dalam sekejap, angin kencang menderu, petir menyambar langit, dan aura spiritual langit dan bumi berkecamuk tak terkendali, seolah badai besar datang menyapu. Bahkan ruang di sekitar pun tampak bergetar hebat. Langit perlahan tertutup kabut, dan formasi gunung mengelilingi sepenuhnya terbentuk, menutupi seluruh kawasan pegunungan dengan kekuatan mengerikan. Luk Gonggong dan para sekutunya baru saja lolos dari formasi prajurit surga tadi, namun belum sempat bernapas lega, mereka langsung terjebak dalam formasi raksasa yang bahkan lebih kompleks dan lebih berbahaya. Mereka mendongak ke langit yang kini tertutup kabut kelam dan rasa putus asa pun menyelimuti hati mereka. Bukan hanya mereka. Bahkan kakek tua bunga matahari dan Wei Yi bersama kelompoknya juga terperangkap di dalam formasi ini. Karena formasi ini mencakup seluruh pegunungan, siapapun yang berada di dalam area ini tidak bisa menghindar. Bahkan sang penyusun formasi sendiri, Aoki Daoshang, juga ikut terkurung. Namun bedanya, Aoki Daoshang dapat mengendalikan formasi ini sepenuhnya. Begitu formasi selesai diaktifkan, ia langsung bersembunyi di balik kekuatan formasi, lenyap tanpa jejak. Tak ada yang tahu di mana ia berada sekarang. Seperti yang ia katakan sebelumnya kepada Wei Yi, jika bahaya datang, ia akan segera pergi. Menghadapi monster sekelas kakek tua bunga matahari yang sudah mencapai tingkatan Wuzong, ahli bela diri agung, tentu saja ia tak akan membuang nyawa. Dan memang, Wei Yi pun tidak mengharapkannya untuk maju bertarung. Justru lebih baik ia bersembunyi, karena selama kakek tua bunga matahari tidak bisa menemukan keberadaannya, maka formasi ini tidak akan bisa dipatahkan dan mereka tak akan bisa keluar dari tempat ini. Boom! 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 Suara ledakan menggetarkan langit. Dari balik halaman belakang kuil, 3 sosok melonjak tinggi ke udara seperti anak panah yang dilepaskan. Mereka adalah Raja Pedang Besar Wang Wu dan 2 tetua dari Sekte Overlord. Masing-masing dari mereka merupakan tokoh kaliber puncak dalam jajaran ahli tingkat Wuwang Raja Bela Diri. Tak ada yang lebih lemah dari Luk Gonggong saat berada dalam kondisi terbaiknya. 3 kekuatan ini muncul bersamaan, langsung mengguncang seluruh ruang di sekeliling mereka. Bahkan kakek tua bunga matahari yang selama ini selalu percaya diri, untuk sesaat menunjukkan perubahan ekspresi. Meski ia sempat mengamati dari balik bayangan, ia tidak pernah menyadari bahwa di balik formasi tadi, ada 3 pendekar kaliber tinggi yang sedang menunggu waktu untuk menyerang. Kini semua potongan teka-teki tersusun. Dengan formasi gunung mengelilingi yang mengurung seluruh pegunungan, dan 3 ahli puncak yang muncul tiba-tiba, niat sebenarnya Wei Yi pun terungkap dengan sangat jelas.
Target utama dari semua ini bukan Lu Gonggong, bukan siapapun, melainkan dirinya, kakek tua bunga matahari. Wajahnya menjadi kelam seperti malam tanpa bulan. Hah, Wei, bocah keparat, ternyata kau benar-benar berani. Sangat baik sekali. Kakek tua bunga matahari tertawa dingin, tawa yang berasal dari amarah yang begitu membara. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya, mengamuk seperti angin topan dan melonjak menembus awan. Tak kusangka, benar-benar tak kusangka. Kau memasang perangkap sebesar ini hanya untukku. Bocah muda yang benar-benar berbahaya. Tatapannya yang mengerikan tertuju pada Wei, dipenuhi niat membunuh yang tajam. Setiap kata yang keluar dari bibirnya mengandung hawa dingin mematikan. Kau sedang bermain dengan api, tahukah kau? Namun Wei hanya tersenyum mengejek, membalas dengan sinis. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat, apakah aku benar-benar membakar diri sendiri, atau justru bisa membakar habis si kura-kura tua sepertimu? Seketika wajah kakek tua bunga matahari menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa dirinya benar-benar telah diremehkan. Semula ia hanya mengira Wei akan mencoba melarikan diri. Tak pernah ia bayangkan kalau justru dirinya yang menjadi mangsa. Bahkan lebih dari itu. Wei justru takut kalau dirinya lah yang tidak datang. Jawab satu pertanyaanku, apa kau benar-benar yakin aku akan menyerangmu? 3 pangeran tidak bisa memerintahku. Aku datang bukan atas perintahnya. Dengan otakmu yang cerdas, kau pasti tahu itu. Wei memandangnya dengan tajam, menjawab tanpa ragu. Karena aku sudah mempelajari cara kerjamu. Kau selalu berhati-hati dan tidak pernah meninggalkan bahaya di belakangmu. Kalau aku tetap berada di markas sekte Overlord, kau mungkin akan menahan diri. Tapi, sekarang aku di Hancansi sendirian, jauh dari perlindungan. Kau tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kakek tua bunga matahari tampak tersentak, namun kemudian tertawa getir. Jadi begitu, tapi meski begitu, apa kau kira hanya dengan mereka bertiga kau bisa membunuhku? Sungguh mimpi siang bolong. Hari ini aku akan tunjukkan apa artinya kekuatan sejati dari seorang Wu Zhong. Belum selesai ia bicara, bayangannya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Wei, dan telapak tangannya menghantam ke arah kepala Wei. Serangan ini jauh lebih kejam dan cepat dari sebelumnya. Energi mematikan menyelimuti telapak tangannya. Jika mengenai kepala Wei, maka tak ada kemungkinan lain selain kematian. Namun, Wei tidak bergerak. Dasar banci tua cuma bisa nyerang curi-curi. Sebuah suara dingin bergema dari sisi Wei. Wang Wu, sang raja pedang besar, mengayunkan golok emasnya dan langsung membelah udara. Aura tajam memenuhi langit, menggempur telapak tangan si kakek tua. Suara dentuman keras terdengar. Meskipun Wang Wu terpaksa mundur beberapa langkah karena guncangan, kakek tua bunga matahari juga terpaksa mundur ke belakang. Mampus kau, banci tua! Ayo mati bersama! 2 tetua dari sekte bawang juga serempak menyerbu maju. Satu bersenjatakan cambuk baja, satunya lagi mengayunkan 2 pedang di tangan. Serangan silang dari bayangan cambuk dan energi pedang menyelimuti kakek tua bunga matahari dari segala arah. Ia pun mengamuk. Menyingkir! Teriakannya menggema seperti raungan singa suci dari ajaran Buddha. Gelombang suara keluar dalam wujud nyata, menghapus serangan kedua orang itu seketika. Namun di saat bersamaan, Wei dan 2 wanita pendampingnya, Ji Geng dan Han Mei, juga melesat maju, ikut meluncurkan serangan maut. Wang Wu kembali menyerang dengan golok emasnya. Dalam sekejap, berbagai teknik bela diri dan serangan pamungkas menghantam kakek tua bunga matahari dari segala penjuru. Bahkan untuk tokoh sekuat dirinya. Ia pun mulai kelabakan. Sudah lebih dari 1 dekada, ia tidak pernah merasakan tekanan sebesar ini. Tekanan yang membuat sosok monster sekelas Wu Zhong pun merasa terdesak.
Bab 310, Pertarungan Gila-gilaan. Meskipun dikenal sebagai sosok mengerikan di tingkat Wuzong, kekuatan sang leluhur bunga matahari kali ini benar-benar dipaksa mencapai batas. Ia harus menghadapi tekanan luar biasa dari 6 orang yang bekerja sama menyerangnya tanpa henti. 6 orang itu jelas bukan petarung sembarangan. Kecuali Ji Geng dan Han Mei, 2 perempuan muda yang masih minim pengalaman bertarung. Keempat lainnya semuanya memiliki kekuatan tempur setara dengan Wu Wang kelas atas. Di antara mereka, 2 orang paling menonjol, Raja Pedang Besar, Wang Wu, dan Wei Yi sendiri. Wang Wu menggenggam golok besar berhiaskan cincin emas. Di bawah dorongan niadau angin badai, setiap sabetan goloknya bagaikan badai mengamuk cepat, kejam, dan penuh daya hancur. Bahkan sang leluhur yang berada 1 tingkat di atasnya pun tak berani menyambut serangan itu secara langsung. Sedangkan Wei Yi, meski tingkat kultivasinya sedikit tertinggal, kekuatannya justru sangat luar biasa berkat bantuan jiwa tempur kuno serta 2 niat pedang yang menyatu di tubuhnya. Setiap kali ia mengayunkan pedang, serangkaian ki pedang yang tajam bagaikan hujan badai meledak ke segala arah, memaksa sang leluhur terus bertahan. Dasar kalian semua bajingan keparat! Leluhur bunga matahari menggeram, wajahnya pucat dan penuh amarah. Sejak ia menembus ke tingkat Wuzong, belum pernah sekalipun ia merasa semenderita ini. Bukan karena ia lemah tidak sama sekali, tapi karena jumlah lawannya terlalu banyak dan semua terus-menerus menghujani dirinya dengan serangan tanpa henti. Setiap kali salah satu dari mereka kehabisan teknik serangan, yang lainnya langsung mengambil giliran. Begitu satu jurus pamungkas digunakan, disusul oleh yang lain. Seolah tak memberinya kesempatan untuk sekadar menarik napas. Jika jumlah mereka hanya 3 orang, ia yakin bisa membalik keadaan dalam hitungan detik membunuh 1 dengan ledakan kekuatan dan menyapu sisanya. Tapi sekarang, 6 orang mengepungnya seperti anjing-anjing kelaparan. Ia bahkan tak sempat melihat celah untuk melawan. Bahkan keunggulannya dalam hal kecepatan dan kelincahan tubuh tak berguna di sini. Formasi gunung yang mengelilingi medan pertempuran membatasi pergerakannya. Brengsek! Sungguh menjengkelkan sampai ke ubun-ubun. Kalau saja ini bukan di tempat terkutuk ini, aku bisa mencabik mereka semua semudah mencabut rumput liar. Geramnya dalam hati, makin kesal sekaligus panik. Kalau begini terus, ia pasti akan kalah karena terkuras habis. Di tengah situasi genting itu, "Guru, aku datang menyelamatkanmu!" Teriakan melengking datang dari arah yang tidak diketahui. Sosok ramping tiba-tiba muncul Lu Kongkong, pelayan Kasim tua yang sempat hilang dari pertempuran. Begitu muncul, Lu Kongkong langsung melepaskan serangan khasnya, telapak lembut pelumir tulang. Serangan itu tidak diarahkan ke Wei Yi, tapi langsung menuju Ji Geng, sosok terlemah di antara 6 orang. Melihat bantuan datang, mata sang leluhur langsung bersinar terang. "Anakku yang baik, tahan saja 2 dari mereka, maka aku akan habisi sisanya," serunya penuh semangat. "Kakek sialan ini!" Wei Yi dan yang lainnya langsung memaki geram. Mereka terlalu fokus pada sang leluhur dan benar-benar lupa bahwa Lu Kongkong masih hidup. Rupanya selama ini ia bersembunyi, memulihkan diri, lalu muncul di saat krusial untuk mengacaukan segalanya. Jika 6 orang bisa dengan susah payah menahan 1 Wuzong, maka kehilangan 2 dari mereka untuk melawan Lu Kongkong bisa berarti kehancuran. "Aku yang akan menghadapinya!" seru Wei Yi lantang. Tanpa ragu, ia langsung melesat dan menggunakan teknik rahasia ruang bayangan iblis, menciptakan distorsi aneh dan menghalangi jalan Lu Kongkong menuju Ji Geng. Saat itu pula, pedangnya menebas tanpa ampun. Wei Yi sedang dalam kondisi puncak. Dengan jiwa tempur, niat pedang, dan kekuatan api surganya yang menyatu, 1 tebasan saja menciptakan ki pedang raksasa sepanjang beberapa meter yang mengurung Lu Kongkong dalam pusaran kehancuran. "Lancang sekali, bocah keparat! Mau mati? Sini biar aku bantu!" Lu Kongkong mencaci, tapi tubuhnya justru berbalik melarikan diri.
Mulutnya berkata kasar, tapi tindakannya menunjukkan ketakutan. Ia tahu, melawan Wei yang berada di kondisi puncak adalah bunuh diri. Maka ia mundur cepat, berharap bisa memancing waktu atau mencari celah. Tapi Wei tak berniat membiarkan tikus tua itu kabur. Mampus kau! Tatapnya dingin, penuh niat membunuh. Teknik gerak bayangan elang hantu dikerahkan sepenuhnya. Dalam sekejap, ia sudah menutup jarak dan kembali menebaskan pedang. Pedangnya meninggalkan bayangan hantu di udara, membelah ruang dengan niat membunuh. Lu Kongkong, meski panik, tetaplah Wuwang berpengalaman. Dengan refleks tajam, ia menyelinap ke arah lain, lalu mencoba melarikan diri dari sisi berbeda. Wei, bajingan kecil! Suatu hari nanti kalau kekuatanku pulih, kau pasti menyesal! Teriaknya marah. Namun ia benar-benar meremehkan kekuatan Wei. Wei tak bicara lagi. Ia mengangkat tangan, dua nyala api surgawi, langsung muncul api merah kristal dan api hitam maut. Keduanya berubah menjadi ular api panjang yang menyapu ke kiri dan kanan, memotong jalan kabur Lu Kongkong. Sementara itu, Wei sendiri muncul dari belakang, membombardir dengan puluhan tebasan pedang bertubi-tubi. Langit seakan dipenuhi sinar pedang. Lu Kongkong tak punya tempat lari lagi. TIDAAK? Teriaknya terakhir kali. Boom! Suara ledakan menggetarkan langit. Kedua api surgawi meledak bersamaan, menelan tubuh Lu Kongkong. Ia sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berguling, tapi saat itu, wush! Puluhan ki pedang menyapu tubuhnya seperti badai. Darah dan daging tercabik sebelum ia sempat menjerit. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap jadi pecahan daging dan cipratan darah. Deng! Pemain Wei berhasil membunuh Lu Kongkong, seorang ahli tingkat Wuwang. Mendapat pengalaman kultivasi 250.000. Pengalaman teknik 150.000. Deng! Misi tahap 2, membunuh 10 ahli tingkat Wuwang progres 3/10. Wei merasa energinya melonjak. Dengan total pengalaman yang terkumpul mencapai 600.000, ia langsung menuangkannya ke teknik Vajrabadi milik sistem permainannya. Seketika, Vajrabadi naik ke tingkat 6 sempurna. Tubuh Wei pun menjadi jauh lebih kuat, dan kekuatan fisiknya meluap hingga ke ujung rambut. Energinya kembali ke kondisi puncak. Namun di sisi lain, Wei, aku akan membunuhmu! Teriakan buas memekakan telinga. Sang leluhur bunga matahari akhirnya meledak. Kematian Lu Kongkong membuatnya benar-benar kehilangan kendali. Ia memuntahkan darah dan mengaktifkan teknik rahasia terakhir. Kekuatan Wuzhongnya meningkat pesat dalam sekejap. Wang Wu dan yang lainnya tak mampu lagi menahannya. Namun yang jadi targetnya bukan mereka. Sang leluhur langsung melesat menuju Wei, seperti harimau gila lepas kandang. Melihat ini, bukannya panik, Wei justru menyeringai. Cahaya licik berkilat di matanya, dan ia berteriak lantang. Kalau memang mau bunuh aku, ayo! Kejar aku, dasar nenek tua! Wei melesat seperti kilat, tubuhnya berubah menjadi bayangan gelap yang menyusup ke dalam bangunan Han Seansi. Wei, bocah keparat! Hari ini, aku akan memuliti hidup-hidup tubuhmu! Sang leluhur meraung, kehilangan akal, langsung mengejar masuk. Boom! 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 Di belakangnya, jalanan, tembok, pilar semuanya hancur jadi puing-puing di bawah amukannya. Ia benar-benar berubah menjadi monster perusak, menerobos bangunan bagaikan manusia mesin pembajak tanah. Pertarungan ini baru saja memasuki babak paling mematikan. Bab 311, Ledakan, Ledakan. Kakek tua dari